Jumlah ikan koi pada kolam A dapat dinyatakan dalam fungsi eksponensial Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 2. Sementara itu, jumlah ikan koi pada kolam B dapat dinyatakan dalam fungsi eksponensial Y sama dengan 3 pangkat X dikurangi 1. Kedua fungsi eksponensial tersebut menerangkan bahwa nilai Y sebagai banyaknya ikan koi pada bulan tertentu yang dinyatakan sebagai X dengan nilai X dimulai dari 1. Berdasarkan kedua fungsi eksponensial tersebut, kapan kolam A dan kolam B mempunyai kuantitas atau jumlah ikan koi yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian terlebih dahulu harus mempelajari persamaan eksponensial bagian 2 yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran persamaan eksponensial sebelumnya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Diketahui bahwa banyaknya ikan koi pada kolam A dan kolam B dinyatakan dalam fungsi eksponensial yang ditulis secara berturut-turut sebagai berikut. Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 2. Y sama dengan 3 pangkat X dikurangi 1. Nilai Y menyatakan banyaknya ikan koi, sedangkan X menyatakan waktu dalam bulan. Kita akan menentukan kapan jumlah ikan koi pada kedua kolam sama. Artinya, kita akan menentukan nilai X yang menyatakan dalam waktu bulan ketika nilai Y atau jumlah ikan koi di kolam A dan kolam B sama besarnya pada kedua fungsi eksponensial. Dengan demikian, akan ditentukan nilai X pada persamaan dari kedua fungsi eksponensial tersebut. 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat X dikurangi 1. Persamaan ini merupakan bentuk persamaan eksponensial yang kedua basisnya berbeda. Selain itu, kedua basis tersebut tidak dapat dibuat menjadi sama seperti pada persamaan berbasis 2 dan 4 berikut ini. 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 4 pangkat X dikurangi 1. Angka 4 di ruas kanan diubah menjadi 2 pangkat 2 sehingga menjadi 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X dikurangi 1. Persamaan ini ekuivalen dengan 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 2X dikurang 2. Persamaan ini semula memiliki dua basis berbeda, yaitu 2 dan 4. Akan tetapi, nilai 4 dapat diubah menjadi 2 pangkat 2 sehingga kedua basis persamaannya menjadi sama, yaitu 2. Bagaimana dengan kasus persamaan untuk ikan koi tadi? Untuk menentukan nilai X pada persamaan eksponensial 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat X dikurang 1, kita dapat menggunakan persamaan eksponensial. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dibahas cara menentukan nilai X pada persamaan eksponensial tersebut. A pangkat GX sama dengan A pangkat P. A pangkat GX sama dengan A pangkat KX. Akan tetapi, pada kedua persamaan eksponensial tersebut, kedua basisnya adalah sama. Sementara itu, pada permasalahan tadi, kedua basisnya berbeda. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk persamaan eksponensial lainnya. Persamaan eksponensial adalah suatu persamaan dengan basis fungsi dan atau pangkat fungsi yang mengandung suatu variabel. Fungsi eksponensial didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan K dikali A pangkat X. X adalah anggota bilangan real, nilai konstanta K tidak sama dengan 0, nilai A lebih dari 0, nilai A tidak sama dengan 1. Fungsi eksponensial Fx sama dengan K dikali A pangkat X tersebut juga dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan K dikali A pangkat X. X adalah anggota bilangan real, nilai konstanta K tidak sama dengan 0, nilai A lebih dari 0, nilai A tidak sama dengan 1. Nilai Y pada persamaan tersebut menggantikan nilai Fx.
Terdapat 7 bentuk persamaan eksponensial, yaitu sebagai berikut. Persamaan eksponensial bentuk pertama dan kedua telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas persamaan eksponensial bentuk ketiga dan keempat, yaitu persamaan eksponensial dengan basis yang berbeda. Adapun persamaan eksponensial lainnya akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Pertama, kita akan membahas persamaan eksponensial dengan kedua basisnya yang berbeda, yaitu sebagai berikut. A pangkat Gx sama dengan B pangkat Gx. Nilai A lebih dari 0. Nilai A tidak sama dengan 1. Nilai B lebih dari 0. Nilai B tidak sama dengan 1. Gx adalah suatu fungsi yang memuat variabel x. Persamaan eksponensial ini memuat fungsi eksponensial A pangkat Gx dan B pangkat Gx. Basis fungsi eksponensial A pangkat Gx adalah suatu bilangan A dan pangkatnya adalah fungsi Gx. Sementara itu, basis fungsi eksponensial B pangkat Gx adalah suatu bilangan B dan pangkatnya adalah fungsi Gx. Persamaan eksponensial A pangkat Gx sama dengan B pangkat Gx mempunyai dua ciri sebagai berikut. Basis fungsi eksponensial pada kedua ruas berbeda, yaitu A dan B. Kedua pangkat fungsi eksponensial pada persamaan berupa suatu fungsi yang sama, yaitu Gx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat Gx sama dengan B pangkat Gx, kita dapat menggunakan suatu sifat. Sebelumnya, kita telah mempelajari sifat 1 dan sifat 2. Akan tetapi, kedua sifat tersebut tidak dapat kita gunakan untuk kasus A pangkat Gx sama dengan B pangkat Gx, karena basis pada kasus ini berbeda. Sehingga kita perlu sifat baru yaitu sifat 3 seperti berikut. A pangkat Gx sama dengan B pangkat Gx, maka Gx akan sama dengan 0. Dapat diperhatikan untuk sifat 3, kita perlu membuat Gx sama dengan 0 supaya A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. Perlu diingat bahwa suatu bilangan yang tidak sama dengan 0 apabila dipangkatkan dengan 0 akan sama dengan 1. Dengan demikian, kita memperoleh nilai kedua ruas sama dengan 1. Apabila Gx tidak sama dengan 0, kita tidak akan mendapatkan nilai yang sama pada ruas kanan dan ruas kiri. Untuk lebih memahami cara penyelesaian bentuk persamaan eksponensial tersebut, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian atau nilai x yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. 2 pangkat x ditambah 3 sama dengan 5 pangkat x ditambah 3. 7 pangkat x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 6 pangkat x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Pada contoh soal tersebut, dapat diselesaikan dengan sifat 3, karena pangkat pada persamaan eksponensial pada kedua ruas berupa fungsi yang sama. Penyelesaian persamaan 2 pangkat x ditambah 3 sama dengan 5 pangkat x ditambah 3. Untuk menyelesaikan atau menentukan nilai x pada persamaan tersebut, kita dapat menggunakan sifat 3. 2 pangkat x ditambah 3 sama dengan 5 pangkat x ditambah 3, maka x ditambah 3 sama dengan 0. Kedua ruas dikurang dengan 3 sehingga x sama dengan negatif 3. Jadi, penyelesaian atau nilai x yang memenuhi persamaan eksponensial 2 pangkat x ditambah 3 sama dengan 5 pangkat x ditambah 3 adalah negatif 3, atau dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari persamaan adalah negatif 3. Penyelesaian persamaan 7 pangkat x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 6 pangkat x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Untuk menyelesaikan atau menentukan nilai x pada persamaan tersebut,
kita dapat menggunakan sifat 3. 7 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 6 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Maka, X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Melalui pemfaktoran, diperoleh persamaan dalam kurung X dikurang 1 dikali dalam kurung X dikurangi 1 sama dengan 0. Faktornya sama, sehingga cukup dituliskan X dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan 1. Jadi, penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 7 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 6 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 adalah 1. Atau dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari persamaan adalah 1. Selanjutnya, akan dibahas bentuk persamaan eksponensial yang keempat, yaitu sebagai berikut. A pangkat Gx sama dengan B pangkat Kx. Nilai A lebih dari 0. Nilai A tidak sama dengan 1. Nilai B lebih dari 0. Nilai B tidak sama dengan 1. Gx adalah suatu fungsi yang memuat variabel X. Kx adalah suatu fungsi yang memuat variabel X. Persamaan eksponensial ini memuat fungsi eksponensial A pangkat Gx dan B pangkat Kx. Basis fungsi eksponensial A pangkat Gx adalah suatu bilangan A, dan pangkatnya adalah fungsi Gx. Sementara itu, basis fungsi eksponensial B pangkat Kx adalah suatu bilangan B dan pangkatnya adalah fungsi Kx. Persamaan eksponensial A pangkat Gx sama dengan B pangkat Kx mempunyai dua ciri sebagai berikut. Basis fungsi eksponensial pada kedua ruas berbeda, yaitu A dan B. Pangkat fungsi eksponensial pada persamaan berupa suatu fungsi yang berbeda, yaitu Gx dan Kx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat Gx sama dengan B pangkat Kx, kita dapat menggunakan dua cara berikut. Cara pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Gx sama dengan 0 dan Kx sama dengan 0. Artinya, nilai X yang diperoleh dari Gx sama dengan 0 dan Kx sama dengan 0 mempunyai nilai yang sama. Jika nilai X yang diperoleh dari Gx sama dengan 0 dan Kx sama dengan 0 mempunyai nilai yang tidak sama, perhitungannya harus dilanjutkan dengan cara kedua. Cara kedua, kedua ruas dikenakan fungsi logaritma yang ditulis atau dibaca log. A pangkat Gx sama dengan B pangkat Kx. Log A pangkat Gx sama dengan log B pangkat Kx. Persamaan ini ekuivalen dengan Gx dikali log A sama dengan Kx dikali log B. Perlu diketahui bahwa A log B terdefinisi apabila A tidak sama dengan 1, A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan B tidak sama dengan 0. Sifat-sifat dasar logaritma yang dapat membantu dalam menentukan nilai X dari persamaan eksponensial A pangkat Gx sama dengan B pangkat Kx adalah sebagai berikut. Sifat-sifat dasar logaritma. Logaritma mempunyai 7 sifat dasar sebagai berikut. Pertama, A log 1 sama dengan 0. Kedua, A log A sama dengan 1. Ketiga, A log B ditambah A log C sama dengan A log di dalam kurung B dikali C. Keempat, A log B dikurang A log C sama dengan A log dalam kurung B per C. Kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Keenam, A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Ketujuh, A log B sama dengan C log B per C log A. Pembahasan mengenai fungsi logaritma akan dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya.
Penyelesaian persamaan eksponensial dengan fungsi logaritma cukup dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma tersebut. Untuk lebih memahami cara penyelesaian persamaan eksponensial dengan logaritma, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. 4 pangkat X dikurang 1 sama dengan 5 pangkat X pangkat 2 ditambah X dikurang 2. Perhatikan bahwa basis pada kedua ruas tidak sama dan pangkat pada kedua ruas juga tidak sama. Kita akan menentukan nilai X yang merupakan penyelesaian persamaan eksponensial tersebut dengan menggunakan cara sebagai berikut. Cara pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Gx sama dengan 0 dan Kx sama dengan 0. Untuk Gx sama dengan 0, maka X dikurangi 1 sama dengan 0. Persamaannya adalah sebagai berikut. X dikurang 1 sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi Gx sama dengan 0 adalah 1. Untuk Kx sama dengan 0, nilai X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Persamaannya adalah sebagai berikut. Melalui pemfaktoran, dari persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0 diperoleh persamaan dalam kurung X ditambah 2 dikali dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 0. Persamaan ini ekuivalen dengan X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya, X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi Kx sama dengan 0 atau negatif 2 atau 1. Nilai X yang memenuhi Gx sama dengan 0 dan Kx sama dengan 0 atau nilai X yang sama dari Gx sama dengan 0 dan Kx sama dengan 0 adalah 1. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 4 pangkat X dikurang 1 sama dengan 5 pangkat X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 adalah 1. Atau dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari persamaan adalah 1. Cara pertama sudah mampu memperoleh nilai X, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke cara kedua dengan menggunakan fungsi logaritma. Penyelesaian pada persamaan eksponensial A pangkat Gx sama dengan B pangkat Kx dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan pada stimulan tentang jumlah ikan koi di kolam A dan kolam B. Persamaannya adalah sebagai berikut. 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat X dikurang 1. Perhatikan bahwa basis pada kedua ruas tidak sama dan pangkat pada kedua ruas juga tidak sama. Pada persamaan eksponensial tersebut, nilai X yang menyatakan waktu dalam bulan akan ditentukan dengan cara sebagai berikut. Cara pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Gx sama dengan 0 dan Kx sama dengan 0. Untuk Gx sama dengan 0, nilai X ditambah 2 sama dengan 0. Persamaannya adalah sebagai berikut. X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2. Jadi, nilai X yang memenuhi Gx sama dengan 0 adalah negatif 2. Untuk Kx sama dengan 0, nilai X dikurangi 1 sama dengan 0. Persamaannya adalah sebagai berikut. X dikurang 1 sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi Kx sama dengan 0 adalah 1. Nilai X yang memenuhi persamaan Gx sama dengan 0 adalah negatif 2. Dan nilai X yang memenuhi persamaan Kx sama dengan 0 adalah 1. Sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Karena tidak dapat menentukan nilai X dengan cara pertama, kita akan melanjutkan ke cara kedua dengan fungsi logaritma. Cara kedua, pada kedua ruas persamaan 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat X dikurang 1 diberlakukan fungsi logaritma.
sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Log A pangkat GX sama dengan log B pangkat KX. Log 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan log 3 pangkat X dikurang 1. Dengan sifat dasar logaritma nomor 5, X ditambah 2 dikali log 2 sama dengan X dikurang 1 dikali log 3. Lakukan operasi distribusi pada kedua ruas, sehingga diperoleh X dikali log 2 ditambah 2 dikali log 2 sama dengan X dikali log 3 dikurang log 3. Ubahlah persamaan yang memuat variabel X di ruas kiri dan yang tidak memuat variabel X di ruas kanan, sehingga diperoleh X dikali log 2 dikurang X dikali log 3 sama dengan negatif 2 dikali log 2 dikurang log 3. Lakukan operasi distribusi di ruas kiri dan aplikasikan sifat logaritma nomor 5 di ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi X dikali dalam kurung log 2 dikurang log 3 sama dengan log 2 pangkat negatif 2 dikurang log 3. Terapkan sifat dasar logaritma nomor 4 di ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi X dikali log 2 per 3 sama dengan log 1 per 4 dikurang log 3. Terapkan sifat dasar logaritma nomor 4 di ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi X dikali log 2 per 3 sama dengan log 1 per 12. Selanjutnya, lakukan pembagian log 2 per 3 pada kedua ruas, sehingga diperoleh persamaan X dikali log 2 per 3 dibagi log 2 per 3 sama dengan log 1 per 12 dibagi log 2 per 3. Ekuivalen dengan X sama dengan log 1 per 12 dibagi log 2 per 3. Dengan sifat dasar logaritma nomor 7, diperoleh persamaan X sama dengan 2 per 3 log 1 per 12. Dengan menggunakan kalkulator, diperoleh nilai X sekitar 6,13. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat X dikurang 1 adalah 2 per 3 log 1 per 12 atau sekitar 6,13. Artinya, jumlah ikan koi di kolam A dan kolam B kira-kira akan sama pada bulan ke-6,13. Banyaknya bulan haruslah bilangan asli, sehingga kita bulatkan menjadi bulan ke-6. Dengan demikian, jumlah ikan koi di kolam A dan kolam B kira-kira akan sama pada bulan ke-6. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, persamaan eksponensial adalah suatu persamaan dengan basis fungsi dan atau pangkat fungsi yang mengandung suatu variabel. Kedua, terdapat 7 persamaan eksponensial. 2 di antaranya memiliki basis yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Ketiga, persamaan eksponensial A pangkat GX sama dengan B pangkat GX dapat diselesaikan dengan sifat 3. Keempat, persamaan eksponensial A pangkat GX sama dengan B pangkat KX dapat diselesaikan dengan 2 cara sebagai berikut. Cara pertama, tentukan nilai X yang memenuhi GX sama dengan 0 dan KX sama dengan 0. Cara kedua, kedua ruas dikenakan fungsi logaritma.